materi tema 9 hari ini. Silahkan disimak. Baik, anak-anak, Miss akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Oke, materi kita kali ini yaitu IPS tema 9. Adapun tujuan dari pembelajaran kita saat ini adalah menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Ketiga, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Oke, kita lanjut. Yang pertama, SDA itu apa sih? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, ini kita udah belajar juga sebelumnya di semester 1 anak-anak ya. Jadi pasti harus ingat. Kemudian, penggolongan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, di sini ada gambarnya. Kamu bisa lihat di sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya air. Ya. Kemudian yang tidak dapat diperbaharui itu adalah bahan-bahan tambang. Oke, sebelumnya kita udah belajar, kita hanya mengulang saja dan mengingat pelajaran di tema 9. Oke, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Terbagi atas, yaitu ada 2 anak-anak, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Contohnya, apa sih sumber daya alam hayati itu? Nah, contohnya itu hewan dan tumbuhan. Oke, itu adalah contoh sumber daya alam hayati. Kemudian, yang non-hayati itu adalah tanah, air, dan udara. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan manusia, sehingga sumber itu tidak dapat dibaharui lagi atau digolongkan menjadi 3, yaitu ada sumber daya energi, contohnya batu bara. Nih, ada gambar batu bara, silakan diperhatikan. Kemudian ada sumber daya alam mineral logam, contohnya emas. Ya, semuanya pasti pernah lihat emas kali ya. Oke, yang ketiga itu ada sumber daya alam mineral non-logam, contohnya belerang. Belerang itu adalah, tuh coba lihat ada gambarnya di situ. Oke, itu adalah sumber daya alam mineral non-logam. Oke, anak-anak, di sini Miss ada video supaya kamu mengerti sumber daya alam lebih jelas lagi. Silakan diperhatikan ini.
Oke, semoga anak-anak sudah lebih paham lagi ketika melihat video tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yaitu pertama ada persebaran hasil tambang. Oke, anak-anak semuanya pasti tahu dong. Ini adalah gambar peta Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Aceh hingga Papua. Nah, di sini anak-anak bisa melihat di setiap pulau atau di setiap kota ada keterangannya di sini untuk persebaran sumber daya alam di Indonesia untuk hasil tambang. Oke, di bagian sini anak-anak bisa melihat kursor miss ya. Nah, di sini yang pertama ada emas, ada minyak bumi. Ini adalah contoh-contoh sumber daya alam dari hasil tambang, ya. Misalkan baca ada emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, perak, bauksit, mangan, aspal, batu bara, garam, dan batu kapur. Oke, anak-anak bisa lihat di sini gambarnya ya. Nah, kalau ada tanda-tanda gambar seperti di samping ini, kamu bisa melihat di setiap pulau. Oke, kita cek dulu. Nih, di Pulau Sumatera ada banyak ya, ada nih tanda yang ini nih, ini ada minyak bumi. Nah, ini juga ada minyak bumi. Nah, ini tanda apa ya? Nah, ini adalah batu bara anak-anak ya. Oke, jadi caranya melihat adalah kamu tinggal lihat tanda-tanda yang di samping ini. Oke, Miss mau lihat dulu. Miss mau lihat kalau di Papua. Nah, di Papua itu coba lihat anak-anak, di situ paling banyak adalah hasil tambang apa ya? Coba, ayo kita cek. Coba ini ada gambar minyak bumi. Ya, ini juga tanda minyak bumi. Ini apa ya? Tembaga. Ini emas, ya. Coba, ternyata di seluruh Indonesia itu rata-rata persebaran sumber daya alam hasil tambang itu lumayan banyak dan kebanyakan itu ada di Sumatera, Papua, dan Kalimantan. Yang paling banyak itu kalau dilihat dari peta ini kebanyakan di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera itu banyak sekali tambang minyak buminya, ya. Di Kalimantan, nah di Kalimantan itu kebanyakan tambang emas. Nih, lihat anak-anak. Di sini banyak sekali tanda-tanda tambang emas. Kemudian ada barau atau batu bara. Nih, kalau di Sulawesi, ini tanda apa ya? Nah, nikel. Nah, banyak ya. Jadi sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya karena sumber daya alamnya sangat banyak. Kalau misalnya kita melestarikannya dengan baik. Oke, kemudian kita lanjut ya. Di sini ada persebaran hasil bumi dan laut. Nah, kalau yang tadi kan hasil tambang. Nah, hasil tambang itu dapat diperbaharui atau tidak diperbaharui ya? Ayo jawab dalam hati masing-masing. Nah, sekarang persebaran hasil bumi dan laut. Nah, coba kita lihat anak-anak di sini. Bagus banget ya gambarnya. Di sini ada gambar mutiara, udang, ikan tuna, rumput laut, minyak kayu putih, kelapa sawit, hasil hutan, tembakau, dan selanjutnya. Di sini ada banyak. Nah, ini juga persebaran hasil bumi dan laut. Coba kita lihat, kayaknya Pulau Sumatera itu banyak banget ya. Coba, nih ada sagu, kemudian ada gambar apa ya ini? Ya, hasil hutannya atau kayu. Kayu itu hasil hutan ya anak-anak ya. Nah, kemudian ikannya juga banyak sekali. Nah, ini adalah kamu bisa lihat sama seperti yang tadi. Di setiap pulau itu kita bisa melihat hasil bumi dan lautnya. Oke, di Bali nih coba lihat.
banyak mutiaranya. Kemudian di sini, ini di mana ya? Ada yang tahu nggak? Oke. Kemudian di Kalimantan banyak hasil hutannya ya anak-anak ya. Kayunya. Ya, Kalimantan itu terkenal dengan kayunya yang kuat, yang kokoh sehingga mereka itu bangun rumah tuh bisa bertahan bertahun-tahun. Karena terkenal dengan kayunya yang bagus. Kalau nggak salah, Miss pernah dengar namanya kayu ulin. Nah, itu banyak sekali di Kalimantan. Kayaknya di Kalimantan itu penuh dengan hutan-hutan. Dan Kalimantan itu disebut paru-paru dunia anak-anak karena di sana masih banyak hutannya. Ya, oke kita lanjut. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Nah, tadi kan kita sudah melihat apa-apa saja sumber daya alam. Ternyata banyak banget ya anak-anak, banyak banget. Bumi kita ini sangat kaya. Oke, sekarang kita mau lihat pemanfaatannya untuk apa sih, digunakan untuk apa sih. Oke, yang pertama, pemanfaatan hasil pertanian. Nah, tanaman pertanian seperti padi, jagung, kentang. Nah, ini kita udah belajar di semester 1 ya. Makanan pokok kita itu adalah padi, jagung, dan juga kentang. Nah, jadi itu semuanya anak-anak adalah hasil dari pertanian. Nah, kalau kalian masih ingat, kalau di Indonesia itu mayoritas profesinya adalah atau pekerjaannya atau mata pencaharian bangsa Indonesia itu kebanyakan petani, ya. Jadi petani itu adalah orang-orang yang hebat. Gara-gara petani kita bisa makan dong ya. Mereka sudah tanam banyak tumbuhan, contohnya padi, jagung, kentang yang kita makan untuk sehari-hari, ya. Jadi itu digunakan untuk makanan sehari-hari. Kemudian ada juga anak-anak hasil dari perkebunan. Nah, buah kakao merupakan buah baku berbagai olahan makanan dan minuman. Misalnya coklat. Nah, kalian tuh yang suka coklat tuh. Coklat itu diolah dari buah kakao. Nah, itu adalah hasil dari perkebunan. Ya, jadi pertanian dan perkebunan itu sebenarnya hampir mirip. Cuman agak kalau perkebunan itu dia lebih ke makanan yang diolah, bisa diolah banyak berbagai macam olahan makanan. Selanjutnya, ini ada video, silahkan ditonton supaya lebih jelas lagi dan paham. Baik anak-anak, selanjutnya yang ketiga adalah pemanfaatan hasil peternakan. Oke, peternakan. Peternakan itu adalah hewan-hewan yang dipelihara dan bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, boleh, makanan. Oke, salah satu hewan ternak yang bisa dimanfaatkan manusia adalah sapi. Selain sapi ada lagi kambing, ayam. Ya, itu adalah itu juga merupakan hewan-hewan hasil dari peternakan. Selanjutnya ada pemanfaatan hasil laut. Nah, coba lihat, coba tebak. Ini gambar apa? Wow, di sini ada mutiara ya. Wow, Miss baru lihat ada yang seperti ini nih dari kerang mutiara. Miss pengen juga nih dapat kerang mutiara di mana ya? Oke.
Kerang mutiara menghasilkan mutiara yang dapat dijadikan sebagai perhiasan. Wow, ini adalah hasil dari laut ya anak-anak. Wah, keren banget ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita menonton video dulu supaya lebih paham dan lebih jelas. Over the hills and far from wide, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Oke, tadi itu adalah contoh-contoh pemanfaatan hasil peternakan. Tadi ada ayam, sapi. Nah, ayam itu banyak ya manfaatnya. Telurnya boleh dibuat berbagai macam olahan makanan. Sama halnya juga dagingnya juga. Kemudian ada sapi. Nah, sapi juga banyak banget ya. Selain dagingnya, susunya juga dapat diolah menjadi keju. Kemudian jadi es krim. Oke, kita lanjut ya. Yang kelima adalah contoh pemanfaatan hasil hutan. Nah, hutan menyimpan sumber daya alam berupa kayu dan non-kayu. Wow. Oke, di sini ada gambar kayu dan madu. Oke, kalau kayu itu banyak juga manfaatnya ya anak-anak. Kayu dimanfaatkan biasanya untuk membuat bahan-bahan utama mebel. Misalnya kalau kita mau membuat meja, kursi, itu bahan dasarnya adalah kayu. Kemudian untuk peralatan-peralatan pembangunan rumah atau apapun yang namanya membangun itu pasti membutuhkan kayu. Kayu itu banyak banget manfaatnya. Ya, itu adalah salah satu hasil hutan terbesar di Indonesia, kayu. Kemudian ada madu. Kenapa sih madu itu disebut hasil hutan non kayu? Nah, karena madu itu kan berasal dari lebah. Tetapi lebah tinggalnya atau dia itu habitatnya ada di hutan. Ya, jadi makanya ada namanya madu hutan ya. Karena dia emang habitatnya di hutan. Jadi dia dimasukkan ke dalam hasil hutan. Kemudian yang keenam, yang terakhir anak-anak, ada contoh pemanfaatan hasil dari pertambangan. Nah, tadi kita udah lihat ya, kalau hasil pertambangan itu adalah paling besar adalah minyak bumi. Dan itu paling banyak di Pulau Sumatera, Kalimantan. Dan minyak bumi adalah hasil tambang terbesar anak-anak. Karena dia banyak banget manfaatnya.
Coba, kita bisa naik mobil, naik motor, itu semuanya karena ada namanya bahan bakar minyak bumi. Dan itu dihasilkan dari hasil tambang atau sumber daya alam pertambangan. Nah, minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, satu lagi anak-anak, ada lagi batu bara. Nah, batu bara itu digunakan sebagai penghasil listrik. Nah, coba kita bisa menikmati lampu, kita bisa menikmati AC, kita bisa menonton TV, itu semua karena ada listrik. Dan listrik itu dihasilkan dari hasil tambang juga, yaitu batu bara. Oke, anak-anak, sekian penjelasan materi kali ini untuk tema 9. Semoga anak-anak semangat. Terima kasih.